Shalom, jemaat Tuhan dan Bread Life Listener yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Mungkin kita pernah mendengar kisah atau bahkan mengalami sendiri bahwa ketika kita mengikuti Yesus, ada hal-hal yang kurang menyenangkan yang harus kita alami. Misalnya, dikucilkan oleh keluarga, dihina oleh teman, dan mungkin juga dianiaya. Itulah yang dikatakan oleh Yesus menjawab perkataan para murid dalam Markus 10 ayat 28-31 dengan perikop upah mengikut Yesus. Mari kita baca sama-sama. Markus 10 ayat 28-31. Ayat yang ke-28. Berkatalah Petrus kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau." Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki dan atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat. Rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zamannya akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Petrus mewakili para rasul menyatakan telah meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Tuhan Yesus. Petrus sendiri tidak pernah menanyakan upah, hanya menyatakan fakta bahwa mereka telah meninggalkan keluarga, harta, dan lainnya untuk mengikut Yesus. Namun jawaban Yesus kepada para murid memberikan kepastian bahwa Tuhan yang mempunyai pelayanan melihat apa yang kita lakukan. Dan Dia menghargai semua itu. Tentu saja kita pun harus menyadari hendaknya pelayanan yang kita lakukan tidak didasarkan atas bayangan upah yang akan kita terima dari Allah. Lakukanlah pelayanan kita sebagai wujud ucapan syukur dan terima kasih kita kepada Dia yang telah menebus, memberkati, dan mempercayai kita untuk melayani Dia. Maksud Tuhan dengan perkataan akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, dan ladang tidak dapat kita artikan secara hurufiah, tetapi mempunyai makna satu. Yesus akan mengoptimalkan dan memaksimalkan kehidupan kita. Kedua, Yesus akan memberikan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal. Tidak hanya hal-hal yang bersifat materi, tetapi juga kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya. Ketiga, Yesus akan mencukupi kebutuhan kita dan dalam pemeliharaannya kita tidak akan kekurangan apapun juga. Tuhan Yesus mengerti apa yang Petrus dan murid-murid lain rasakan. Namun, Dia juga tidak mengobrol hidup berkelimpahan yang bebas konsekuensi. Yesus menjanjikan berkat, tetapi pada saat yang sama, Dia mengatakan, disertai berbagai penganiayaan. Mengikut Yesus berarti ada perjuangan dan pengorbanan. Perjuangan melawan keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Itu dapat kita baca di 1 Yohanes 2 ayat 16. Pengorbanan berarti membuang semua kenyamanan kita yang tidak sesuai dengan prinsip mengikut Yesus. Pengorbanan berarti kita juga siap untuk dihina, dikucilkan, bahkan dianiaya secara fisik seperti yang terjadi di beberapa tempat. Pada akhirnya, berkat terbesar dalam mengikut Yesus adalah menerima hidup yang kekal. Pada saat itu, orang-orang yang dianggap terakhir, yaitu mereka yang dipandang rendah atau bodoh oleh dunia, oleh karena berkorban segalanya demi mengikut Yesus, justru akan menjadi orang-orang yang paling dimuliakan. Sebaliknya, orang-orang yang dianggap terdahulu, yaitu mereka yang terkemuka di dunia ini, tetapi tidak mau berkorban dalam mengikut Yesus, justru akan menjadi yang terakhir. Bread Life hari ini mengingatkan bahwa pilihan kita sudah tepat. Kalau sebelumnya kita menjadikan rumah, saudara laki atau saudara perempuan, ibu atau bapak menjadi sumber kekuatan kita, sumber pertolongan kita, sumber penghiburan kita, sumber sukacita kita, maka
Kita harus meninggalkan semua dan menjadikan Yesus satu-satunya tempat kita bergantung. Dan menjadi sumber kekuatan, sumber pertolongan, sumber penghiburan, sumber sukacita kita, dan sumber berkat. Mengucap syukurlah atas kehidupan kekal yang Tuhan Yesus telah berikan kepada kita. Upah yang Yesus janjikan di bumi dan di surga nanti hendaklah membuat kita semakin serius dalam mengikut Yesus dan semakin giat melakukan pekerjaan pelayanannya. Salam sehat rohani jasmani. Tuhan Yesus memberkati. Amin.